Selamat pagi, Oma Opa. Selamat berkumpul di Perlensia online ya. Oma Opa, tadi saya dengerin pada cerita-cerita. Seneng ya, gembira ketemu ya, meskipun kita at home di rumah aja, tapi masih bisa cerita, ngalor ngidul kalau istilah orang dulu ya. Seneng. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk berkumpul dan memuji Tuhan. Oma Opa, kalau nanti Cici Vera sama Koko Yohanes nyanyi, Oma Opa di rumah juga ikutan nyanyi ya. Masa kalah sama burung-burung? Burung pagi-pagi cuit 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 memuji Tuhan. Nah, Oma Opa juga di rumah ikut memuji Tuhan. Tuhan yang dengar loh, bukan saya yang dengar. Soalnya di mute ya. Oke, kita mulai Perlensia hari ini dengan tema dilahirkan dari benih yang tidak panas. Dibawakan oleh saudara Abdi Sabda Winedar. Pengiring pujian Cici Vera dan Koko Yohanes. Tata tertib selama acara berlangsung, semua suara dimatikan oleh host supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas dan bisa didengar dengan baik, disimak ya. Kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, harap peserta dipersilakan untuk angkat tangan dulu ya, baru nanti dihidupkan suaranya oleh host dan bisa bicara. Oke, yang ketiga, video harap diaktifkan, dinyalain ya, Oma Opa, supaya fotonya bisa terlihat wajahnya, sesi foto waktu itu, sama-sama senyum manis gitu ya. Nah, terima kasih sudah ikut Perlensia GKI Samanhudi. Yuk kita mulai dengan nyanyian yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah. Jangan lupa nyanyi ya. Silakan Cici Vera, Koko Yohanes. Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma Opa, senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Perlensia. Mari kita mulai memuji Tuhan dengan lagu Syukur Padamu Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walaupun lemah. Syukur atas kasih sayang dari saya dan teman. Mari Oma Opa kita lanjutkan pujian ini dengan baik yang kedua. Syukur atas kemampuan. Syukur atas kemampuan baru indah tak tentu. Syukur atas awan bintang dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman pula berlintang agar kami tak sesat. Kita lanjut, kita berdoa ya.
Bapa dalam surga, terima kasih Bapa telah mengumpulkan kami semua. Meskipun lewat internet, tapi kami bersyukur dapat memuji dan membesarkan nama-Mu, dapat bertemu dengan teman-teman, dapat sama-sama mendengarkan firman-Mu juga. Bapa, semuanya Tuhan sudah atur, semuanya Engkau yang memimpin kehidupan kami, memberi kesehatan pada kami. Kami hanya dapat bersyukur dan bersyukur, selalu bersyukur. Setiap hari kami mengucap syukur. Oleh sebab itu, kami pun ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa, agar kehidupan kami lebih bahagia dan gembira. Tolong kami, bantu kami ya Bapa, agar kami pun dapat berbuat berkelakuan sesuai dengan kehendak Bapa saja. Kami serahkan doa sembahyang kami yang penuh dengan kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Amin. Yuk kita lanjut. Silakan Cici Vera. Ya Oma Opa, kita akan memuji Tuhan, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah Oma Opa, supaya bersemangat kita pakai gerakan ya. Jadi waktu Yesus pokok, nah ini pokok. Carang begini tangannya ya. Terus tinggallah di dalamnya, kita tangannya begini. Seolah kita lagi di dalam pelukan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih Cici Vera, Koko Yohanes. Saatnya tiba untuk mendengarkan firman. Silakan Saudara Abdi. Ya, Opa Oma semuanya, mari setiap kita sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan, atas hidup yang boleh kami nikmati, atas anugerah dan juga kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami, yang boleh hadir dari pertemanan, yang boleh hadir dari komisi lansia ini Tuhan, dan juga yang boleh hadir dari setiap keluarga kami. Kami mengucapkan syukur atas kasih yang melimpah selalu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, sehingga kami pun dapat dipenuhi selalu Tuhan oleh rahmat dan juga kasih setia-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah pada setiap kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan 23. Nah, bagi Oma Opa sudah bisa melihat ya di layar
handphone ataupun layar laptop Oma Opa masing-masing. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, yang hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah dilahirkan dari benih yang tidak fana. Berbicara soal lahir gitu ya. Tentunya kalau misalnya seseorang melahirkan menjadi berita sukacita ya. Kalau misalnya opa-oma yang dulu ketika kita mengingat kembali yang punya cucu, tentunya kita sangat senang sekali ketika cucu ini lahir. Kita berharap agar cucu ini dapat tumbuh kuat, tumbuh dengan sehat, agar cucu ini dapat bisa menjadi orang yang baik dan juga orang yang sukses di masa depan. Namun, tidak memungkiri bahwa pada zaman dahulu ada beberapa orang yang misalnya menjodoh-jodohkan gitu ya, supaya nanti cucunya bisa sehat, supaya nanti misalnya anaknya dapat hidup bahagia gitu ya. Sehingga pemilihan akan calon suami atau calon istri dipilih dengan benar. Ataupun ketika misalnya sepasang suami istri ketika mau mengikuti suatu program untuk dapat melahirkan anak, tentunya diikuti dengan dokter dan juga lain-lainnya dengan betul-betul teliti supaya nanti benih dan juga anak yang lahir dapat bisa hidup dengan sehat, hidup dengan sukacita, dan juga anaknya yang lahir bisa hidup dengan menjadi anak yang baik ke depannya. Tentunya kita menginginkan agar setiap anak yang lahir ataupun cucu yang lahir ini bisa lahir dengan baik. Nah, saudara-saudara, harapan akan kebaikan dan juga harapan akan keselamatan Tuhan juga sudah pikirkan loh kepada kita setiap anak-anaknya, kepada setiap oma, kepada setiap opa. Tuhan ini sudah peduli sekali terhadap setiap kita. Dikatakan bahwa Tuhan ini sudah memilih benih yang paling baik. Tuhan sudah memilih benih yang paling bagus. Sehingga benih yang dipilih ini dapat menjadi sumber keselamatan bagi setiap kita dan juga sumber keselamatan bagi setiap umat manusia. Tuhan sudah memilih benih yang tidak fana, katanya, yang tidak bercacat, yang abadi, yang kekal gitu ya, yang nilainya bahkan lebih tinggi daripada perak dan juga emas.
perak dan juga emas itu nggak ada bandingannya dengan benih Yesus Kristus gitu ya. Yaitu darah yang mahal. Kita bisa selamat hanya oleh karena darah Yesus Kristus saja. Darah tersebut tidak bisa dibayar dengan perak dan juga emas. Tidak terbandingkan, yang tidak fana, karena pengorbanan Kristus sangat abadi. Nah, Opa, dengan begitu setiap kita ini juga sudah dilahirkan kembali. Dikatakan bahwa setiap kita sudah dilahirkan kembali dan juga meninggalkan kehidupan yang lama hanya oleh karena Kristus, Anak Allah yang sudah menebus kita dari setiap dosa dan juga kesalahan. Kita sudah merayakan Paskah sekitar 2-3 minggu yang lalu ya. Nah, kita tentunya masih merayakan Minggu Paskah. Nah, Minggu Paskah sampai dengan hari Pentakosta nanti. Nah, maka dari itu kita perlu selalu ingat, perlu selalu belajar bahwa kita menyadari bahwa Tuhan yang sudah menebus setiap dosa kita, Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada setiap kita, merupakan benih yang tidak ternilai harganya, merupakan benih yang tidak fana. Tuhan sudah memilihkan benih yang terbaik, yaitu Anak Allah, Tuhan Yesus sendiri. Maka dari itu, saudara-saudara, dengan kita percaya kepada Yesus saja, dengan kita menaruh harapan kepada Yesus saja, relasi iman kita dengan Tuhan dapat menjadi terhubung hanya oleh karena pengorbanan Kristus. Kita yang mungkinnya tadi hidupnya lama tidak taat dengan Tuhan, kita yang mungkin kehidupan sebelumnya menghidupi kehidupan yang tidak Tuhan kehendaki, sekarang menjadi terhubung kembali, kita menjadi manusia yang dilayakkan oleh Tuhan karena pengorbanannya. Nah, sehingga dengan kita menyadari begitu, kita menyadari bahwa kita ini sudah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, kita sudah hidup dengan lebih dilayakkan oleh Tuhan, maka iman dan pengharapan setiap Oma dan juga Opa dan juga saya harus selalu tertuju hanya pada Tuhan. Kita yang mungkinnya pada saat ini hidup dengan beberapa banyak ketakutan, hidup dengan banyak kekhawatiran, jangan khawatir. Tuhan ini sudah mengorbankan anaknya kepada setiap kita. Kita perlu mengutarakan atau mengarahkan setiap iman dan juga harapan hanya pada Yesus saja, gitu ya. Kita kan kemarin Paskah udah nyanyi, ataupun kita sudah nyanyi apa lagu yang bagus tuh, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota. Wah, gitu ya. Jadi nggak cuma hanya nyanyi-nyanyi haleluya, amin, amin gitu ya. Tuhan pasti tolong, saudara-saudara. Gak cuma hanya terucap dari mulut, dari bibir, dari lidah saja. Tapi saudara-saudara, baiklah kita mengucapkan yang menyanyi dengan sukacita dengan sepenuh hati gitu ya. Kalau anak zaman sekarang hatinya harus begini ya Pak Oma ya. Nah, dengan begitu apa yang harus kita lakukan setelah kita menyadari bahwa kita terlahir nih dari benih yang tidak fana katanya. Dari benih yang betul-betul Tuhan sudah pilihkan kepada setiap kita. Marilah setiap kita untuk hidup taat kepada Tuhan, taat pada firman-firman-Nya, taat pada setiap perintah-perintahnya. Dan juga yang kedua itu adalah takut akan Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan sudah pasti harus takut akan Tuhan. Apa yang kita lakukan pada saat ini, tentunya Tuhan pasti melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada saat ini. Tentunya Tuhan melihat, tentunya Tuhan juga menyadari apa yang kita lakukan. Maka dari itu dengan hidup takut akan Tuhan, kita juga memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang lain yang tidak kenal dengan Tuhan dapat melihat kebaikan Tuhan dari siapa? Dari diri kita juga, Oma Opa. Nah, lalu
ketika kita juga menyadari bahwa kita terlahir kembali dari benih yang tidak fana, maka kita juga harus berbagi kasih yang tulus dengan segenap hati kepada sesama kita, gitu ya. Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini sudah menyadari bahwa kita ini dilayakkan oleh benih yang tidak fana, yang tidak ternilai harganya. Ketika kita sudah menyadari dan kita sudah merasa dilayakkan, baiklah bagi setiap kita untuk juga membagikan kasih kepada sesama kita, gitu ya. Tadi sebelum mulai ibadah tadi, oma opa banyak yang cerita, wah ya ini udah nggak ikut lansia, wah ini udah pengen. Beberapa dari kita memang masih ada yang sanggup untuk pergi berjauh-jauh, gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan pendeta Peter, ternyata oma opa nih rumahnya tidak dekat-dekat ya, ada yang di Gading Serpong, ada yang sangat jauh sekali ternyata ya. Ini saya nge-lag ya atau gimana nih? Putus-putus ya? Enggak. Halo? Lancar sih, Pak. Pak Abdi. Oh lancar ya? Oh di Lancar. saya ini terputus-putus ini. Mohon maaf. Ya, jadi saya mendengar juga ya bahwa banyak beberapa lansia dari GKI Samanhudi ada yang oke. Ada yang rumahnya jauh-jauh, ada yang rumahnya nggak di dekat Samanhudi tapi di Gading Serpong, di Kelapa Gading dan lain-lainnya ya. Tetapi semangat untuk hadir gitu ya dalam persekutuan lansia. Nah, saudara-saudara, tapi kita juga melihat bahwa ada beberapa juga lansia yang tidak mampu untuk hadir dalam persekutuan lansia. Baik setiap kita yang sudah menyadari kasih dan juga rahmat Tuhan, baik setiap kita untuk hadir juga kepada sesama kita yang mungkin merasa kesusahan, yang mungkin juga sedang lemah tubuhnya, tidak bisa hadir gitu ya. Jadi baik kalau misalnya para oma-opa yang masih sehat, yang masih kuat berjalan, baik kita untuk melakukan perlawatan gitu ya kepada oma-opa yang lainnya yang mungkin sudah jarang hadir, yang mungkin juga sudah susah untuk misalnya berangkat ke gereja. Marilah saudara-saudara, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari benih yang tak terhingga harganya, dari kita yang sudah diselamatkan oleh benih yang tidak fana, marilah kita juga berbuat kasih dalam mewujudkan ketaatan dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Kiranya oma-opa, firman Tuhan dapat menjadi firman yang hidup, firman yang menjadikan oma-opa dan juga saya menjadi murid Tuhan yang taat dan juga mau berbagi kasih dengan sesama. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Terima kasih firman-Nya buat Saudara Abdi. Kiranya Tuhan juga memberikan karunia yang dapat lanjut jadi pendeta ya. Oma opak doakan. Amin. Terima kasih. Ya, kita lanjut acara kita ya. Kita lanjut dengan pujian Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ya, Oma Opa, mari kita memuji Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan. Kita semangat karena kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehnya. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.
bagian ini dengan bait yang kedua. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih dalamku dan dekatkanlah pada kaki salibku. Raih dalamku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kuis ya. Kali ini ada kuis. Oma Opa sudah lama nggak kuis ya? Udah masuk belum? Oke. Untuk pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya. Oma Opa dibuka videonya supaya bisa kelihatan kalau angkat tangan. Ada 3 pertanyaan, dengarkan baik-baik. Pertanyaan yang ke-1, menyusun kata. Tolong Bu Ertin keluarin. Kok foto time? Sorry, sebentar. Bu Ertin minta. Ya, sebentar. Oke. Saya tutup dulu ya. Ya. Minta tolong Bu Ertin. Ya, sebentar. Ini belum masih ke hide. Menyusun kata untuk jadi kalimat yang benar. Sebentar. Kok ini enggak ya? Tunggu ya, sabar Oma Opa. Videonya buka dulu. Video udah dibukain belum? Saya tutup dulu ya ininya ya, sebentar. Ya. Coba di nomor 2 boleh nggak Bu Sandria? Supaya Oh, nomor 2. Loncat dulu nomor 1-nya ya. Nomor 1 gitu. Nomor 2. Pada hari keberapa Tuhan Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya? Hari keberapa? Siapa yang tahu angkat tangannya? Siapa tuh? Oh, Cirosita. Nah, Cirosita. 40. 40 apa? 40 bulan. Kan nanyanya hari 40 bulan. 40 hari ya. Oke, betul. Cirosita. Juara nih Cirosita nih. Oke. Enggak. Yang kedua ya. Ini pertanyaannya, saya adalah nama tempat, ya. Nama tempat ya, bukan nama orang. Di situ Tuhan Yesus bergumul, memutuskan untuk taat kehendak Bapa. Meskipun kehendak dia enggak seperti itu, ya. Tapi dia turut dengar kata sama Bapaknya di surga. Sampai saking kepaksanya dia kesian bener ya. Nangis, bukan nangis, keringat darah. Siapakah saya? Saya menyaksikan Tuhan Yesus di situ bergumul, ketakutan, sampai keringatnya darah. Nama saya bukan nama orang, kayak Mas Andria. Siapa nih? Oh, Shirley yang angkat tangan. Waduh, dari ujung nih ya, ujung timur, Jakarta Timur. Taman Getsmani. Wih, jagoan. Betul. Ya. Nah, sekarang udah bisa Bu Ertin keluarin? Ya. Nah, keluarin. Ini kata-katanya heran ya. Jabes ikas. Kita entek bangkus. Kustris apa itu ya? Coba tolong disusun kata-katanya supaya jadi betul kalimatnya. Siapa yang bisa ya? Coba.
Oh, Ci Eli. Ayo, Ci Eli. Apa nih, Ci Eli? Menjadi saksi kebangkitan Kristus. Tulis apanya? Menjadi saksi kebangkitan Kristus. Menjadi saksi kebangkitan Kristus. Jago nih. Mantan guru bahasa kali. Udah dapat 3 orang ya. Tolong diulang ya, Bu Sandria. Jadi pemenang pertama Rosita ya. Ya, Cirosita. Yang kedua Shirley Miranti ya. Iya. Yang ketiga Kristiana Wahyudi. Iya. Sama. Udah dapat 3 orang ya. Cukup ya Bu Erti. Iya. Thank you semuanya. Yuk kita lanjut. Kuisnya udah foto time. Silakan Arman. Videonya yang cantik dong senyumnya. Ayo dibuka semuanya. Masih banyak yang ditutup nih. Malu-malu. Ayo difoto ya. Bu Kris kemana nih Bu Kris? Ayo 3, 2, 1. Kayak lagi ya, mau apa? 3, 2, 1. Oke, makasih. Berapa orang yang ikut ya? Cuma 45 kalau nggak salah ya? 50 begitu. Nah, kita lanjut. Lanjut Cici Vera. Silakan. Baik Om Opa, setelah mendengarkan firman Tuhan, kuis, sekarang kita juga mau kembali memuji Tuhan. Dengan pujian KJ 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Mari kita lanjutkan pujian ini dengan bait yang kedua. Tanganku kerja baginya.
Ya, oma, opa, mari kita menutup ibadah Valencia kita dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, hanya oleh karena diri-Mu saja kami dapat diselamatkan. Hanya oleh karena benih-Mu saja yang tidak fana, kami boleh dilayakkan. Ya Tuhan, kami mau berserah, kami mau berdoa, menaikkan syafaat, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kesehatan Pak Apin, sehingga Tuhan dapat memberikan yang terbaik, Tuhan dapat menyapanya ya Tuhan, Tuhan juga dapat memberikan kekuatan dan juga kesabaran pada istrinya Ibu Marta ya Tuhan, sehingga Ibu Marta pun dapat merawat Pak Apin dengan penuh semangat, dengan iman dan juga pengharapan yang berserah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir pada diri Pak Apin juga dalam memberikan kekuatan dan juga semangat, sehingga Pak Apin dan juga Bu Marta dapat menghadapi hari-harinya hanya dengan bersamamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Syuli ya Tuhan, yang sedang menjalankan cuci darah seminggu 2 kali ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap proses penyembuhan, kami mau menyerahkan setiap proses pengobatan hanya padamu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir pada setiap keluarga yang menemaninya juga. Kau boleh memberikan kekuatan, Kau boleh memberikan semangat kepada Ibu Syuli dan juga keluarganya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Ibu Diana dalam penglihatannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong, Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan, Tuhan juga yang boleh memberikan kekuatan pada Ibu Diana ya Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada kesehatan Ibu Erni, Ibu Lani Gunawan, Ibu Siane, Pak Felix, Ibu Syuki, Ibu Lili Mulyana, Ibu Frida Winata, Ibu Yuni, Pak Daniel, dan juga keluarga Pak Kelly. Sehingga Tuhan, setiap sakit penyakit, setiap kelemahan tubuh, kami menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang sederhana, diri kami adalah manusia yang rentan akan segala sakit penyakit. Kiranya Tuhan, di usia yang sudah lanjut, Engkau yang boleh memberikan kekuatan dan juga pengharapan, Kau juga yang boleh memberikan penyembuhan, Kau juga yang boleh memberikan semangat dalam menjalani kehidupan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga turut berdoa ya Tuhan kepada setiap lansia yang mungkin juga sedang sakit COVID ya Tuhan, dan juga umat yang terpapar COVID yang mungkin sedang menjalani perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, yang menjalani masa-masa pengasingan diri. Kiranya juga ya Tuhan, Kau dapat memberikan kesembuhan dan juga pemulihan, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib dari segala tabib. Kau adalah Tuhan yang boleh memberkati setiap dokter-dokter dan juga perawat dan juga obat-obat yang akan dikonsumsi oleh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan, Kau dapat memberikan kesembuhan bagi setiap mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada Ibu Ingrid yang sedang berulang tahun. Kiranya di umur yang baru ini Tuhan dapat memberikan berkat yang melimpah, Tuhan dapat memberikan kekuatan, dan juga Tuhan dapat memberikan kehidupan yang penuh akan sukacita. Sehingga Ibu Ingrid dapat menjadi murid-Mu yang dapat menyebarkan firman-Mu, dan juga Kau boleh menyertai setiap keluarganya, dan juga Kau boleh memberikan kekuatan dan juga kesehatan di tahun yang baru dan juga selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ataupun keluarga yang sedang mengalami pergumulan keluarga dan juga pekerjaan. Kiranya Engkau boleh hadir pada setiap mereka, Engkau menepuk pundak setiap mereka, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan kekuatan juga ya Tuhan, sehingga setiap badai kehidupan dapat kami lalui, setiap badai pencobaan dapat kami lalui hanya dengan berjalan bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah. Kami mau dengan setia dan juga taat untuk mengikut dengan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang dapat memberikan kebaikan, Engkau adalah Tuhan yang memberikan kehidupan dan juga keselamatan bagi setiap kami.
Ini setiap kita, marilah setiap kita membuka tangan dan juga menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus dan juga melalui Yesus Kristus boleh hadir pada setiap kami, boleh setiap hadir pada setiap oma opa dan juga saudara-saudara dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Cici Vera, Koko Yohanes yang terima kasih. Tadi saudara Abdinya nggak kedengeran. Oh, terima kasih untuk saudara Abdi. Tadi katanya belum unmute. Suara saya kurang kedengeran. Sekali lagi, terima kasih untuk saudara Abdi. Terima kasih untuk Cici Vera, Koko Yohanes. Terima kasih untuk Ibu Ertin yang sudah bikin PPT. Terima kasih untuk Arman. Terima kasih untuk semua peserta yang datang mengikuti acara Perlensia ini. Terima kasih, kiranya nanti hari Selasa dapat mengikuti onsite di gereja Persekutuan Lansia. Ya, ada pengumuman. Nah, ini pengumuman Persekutuan Lansia onsite yang tadi saya bicarakan ya, di Aula GKI Samanhudi tanggal 2 Mei jam 10 pagi. Temanya Gembala yang Baik. Yohanes 1 sampai 10 dilayani oleh Pendeta Emeritus Lucia. Pendeta Lucia ya. Sekarang udah emeritus. Lanjut. Perlensia online juga akan ada lagi hari Sabtu tanggal 13 Mei dengan tema Batu Hidup. Dilayani oleh Pendeta Peter Abednego. Sampai jumpa, Oma Opa. Sampai jumpa di online Perlensia lagi. Sampai jumpa juga onsite di gereja. Terima kasih buat Abdi, buat Cici Vera, sekali lagi semuanya. Makasih. Andrea, terima kasih. Bye-bye. Bu Ertin, thank you. Abdi, Vera, Yohanes, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ada evaluasi Bu Evi? Ya, ada Bu. Evaluasi ya. Ya.